Ya, selamat malam pemirsa. Bersama kami Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan membahas bab terakhir dalam kelas pengantar ekonomi politik Marxis kita. Dan tema kita kali ini adalah finansialisasi, neoliberalisme, dan krisis. Pertama-tama kita akan membahas tentang krisis finansialisasi. Ya teman-teman, sebagaimana kita sudah melihat sebelumnya ya, bagaimana finansialisasi itu adalah tahap perkembangan kapitalisme yang sangat mencirikan formasi kapitalisme hari ini. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana finansialisasi itu cirinya sangat spekulatif dan karena itu sangat rentan. Karena investasi itu menuntut realisasi, sementara dalam proses akumulasi kapital melalui kapital finansial, ya kita bisa bayangkan bersama-sama bahwa realisasi itu sangat rentan untuk tidak tercapai dan ketika ada masalah di satu titik itu bisa berdampak pada banyak aspek lainnya. Dan kita melihat krisis finansialisasi ini khususnya mencirikan dunia kita pasca 2008, di mana kalau kita sering baca berita di Amerika waktu itu luar biasa krisisnya, dan krisis yang bermula dari masalah di kredit perumahan itu akhirnya dampaknya besar sekali. Tetapi di sini kita juga melihat ada suatu fenomena, yaitu karena kelas penguasa itu begitu menguasai sektor-sektor dalam pemerintahan, dan pemerintah itu begitu hanya melayani kepentingan para kapitalis atau pemilik modal, maka kita bisa melihat bagaimana ketika instrumen-instrumen finansialisasi ini dan organisasi-organisasi pelakunya itu mengalami krisis dan mestinya bangkrut, mereka justru di bail out atau diselamatkan. Dan kalau Ben Fine tulis di sini, bail out atau upaya penyelamatan yang dilakukan oleh negara di krisis 2008 itu di Amerika ya, itu sebetulnya cukup untuk menghapuskan kemiskinan 50 tahun ke depan atau bahkan selamanya. Jadi besar sekali teman-teman dana yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan mereka ini semua, dan itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa di Amerika pada waktu itu di tahun 2008. Dan kita tahu sama-sama bahwa ketika anggaran yang luar biasa besar itu dikeluarkan dari anggaran negara, berarti harus ada yang pada akhirnya menanggungnya. Dan dalam sejarah yang harus menanggung itu ya sudah hampir pasti ya kelas pekerja. Dan karena itulah maka aspek-aspek jaminan sosial untuk pekerja itu biasanya yang harus dipotong untuk menanggulangi krisis-krisis di sektor ini. Tapi secara umum juga krisis finansialisasi di tahun 2008 itu juga mengakibatkan goncangan besar pada neoliberalisme. Karena sejak tahun 1970-an dan 80-an dengan pimpinan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan, neoliberalisme itu menjadi proses yang mendominasi sekali dunia. Jadi sudah penataan kembali dunia berdasarkan visi neoliberal, dan visi itu menjadi sangat terguncang karena krisis di tahun 2008. Kalau kita ingat bahkan ada berita waktu itu yang mengatakan bahwa Direktur IMF, International Monetary Fund, ya, salah satu lembaga inti neoliberalisme, itu bahkan direkturnya mengakui bahwa neoliberalisme ini mesti dikritik atau bahkan sudah gagal. Jadi sebetulnya dunia pasca 2008 yang kita hidupi hari ini itu adalah dunia di mana neoliberalisme sudah digoncang
dan itu bermula dari krisis finansialisasi di tahun 2008. Dan kita sampai hari ini masih merasakan dampaknya. Jadi belum selesai dampak dari krisis ini. Berikutnya kita akan bicara tentang neoliberalisme dan krisis. Jadi ini 2008 ini seperti penghujung dari proses yang sudah berlangsung sebelumnya, di mana terjadi proses neoliberalisasi di mana-mana. Dan sampai saat ini masih berlangsung, termasuk juga di Indonesia. Neoliberalisasi itu bisa dilihat prosesnya itu terjadi dalam tiga intervensi ini ya teman-teman ya, umumnya. Yang pertama akan ada intervensi negara untuk privatisasi. Aspek-aspek kehidupan itu akan diprivatisasi. Yang tadinya dikelola negara menjadi milik publik, itu diserahkan kepada swasta. Dan itu kita lihat sendiri misalnya di Indonesia itu jelas sudah banyak sekali. Contohnya air, ya, kemudian pelayanan untuk kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi itu membutuhkan intervensi negara. Jadi meskipun berusaha untuk membebaskan pasar, tetapi neoliberalisme butuh negara untuk mengintervensi proses itu dan menjamin bahwa proses privatisasi itu bisa berjalan lebih cepat. Nah, kemudian proses yang kedua yang selalu terkait adalah finansialisasi. Nah, itu sebabnya kita bisa melihat bahwa krisis finansialisasi yang kita singgung sebelumnya itu adalah dampak atau efek dari proses neoliberalisasi kehidupan kita di dunia ini selama berpuluh-puluh tahun terakhir. Nah, kehidupan di ranah reproduksi sosial khususnya itu prosesnya selalu difinansialisasi ya, di dalam proses neoliberalisasi kehidupan. Misalnya kesehatan, pendidikan, energi, telekomunikasi, transportasi, pensiun, perumahan. Kita bisa lihat itu dekat sekali dengan kehidupan kita, khususnya kalau kita sudah bekerja ya, atau kalau masih sekolah kita bisa lihat di orang tua kita yang mengalami ya, bagaimana layanan kesehatan itu selama tadi pertama sudah diprivatisasi, kemudian juga menjadi mainan dari spekulasi-spekulasi finansial, kesehatan, kemudian apa kita lihat itu misalnya asuransi, ya, kesehatan, terus segala macam asuransi ada di sana yang mestinya kalau dalam sosialisme bisa dijamin negara, nah ini menjadi mainan atau objek dari spekulasi finansial. Kemudian pendidikan, sama juga pendidikan terjadi di situ. Misalnya kalau di Amerika sana yang saat ini sudah sangat brutal dan diprotes habis-habisan itu ya jelas skema pinjaman. Jadi berkuliah dengan hutang karena biaya yang mahal sekali, hanya yang luar biasa kaya yang bisa membayar lunas. Akhirnya mereka berhutang dulu untuk kuliah, lalu ditanggung, dicicil selama bertahun-tahun waktu bekerja. Dan ironisnya, dan tentu saja ini juga bagian dari neoliberalisasi ya, yang terjadi di negara kita sudah mendengar beberapa waktu lalu, waktu muncul ide dari pemerintah kita, supaya Indonesia juga meniru hal serupa. Kalau kita lihat di Amerika itu contoh-contohnya bahkan tidak sedang harus bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban dari hutang yang begitu menumpuk ini. Kemudian di sektor energi, kita tahu sama-sama bagaimana minyak Indonesia begitu kaya akan minyak dan kekayaan yang lainnya, tetapi jelas sekali itu selain pertama tadi diprivatisasi, tapi juga menjadi objek spekulasi finansial. Kalau kita main misalnya ya itu program-program seperti eToro dan lain sebagainya, kita bisa melihat itu menjadi salah satu objek investasi di situ, bahan-bahan alami seperti minyak, gas, dan lain-lain.
Ada juga finansialisasi di ranah telekomunikasi ya, kita sudah bisa melihat misalnya waktu Indonesia menjual layanan ini di tahun 2000-an misalnya. Kemudian di sektor transportasi juga begitu. Hari ini kita melihat jelas sekali Gojek dan lain sebagainya itu jelas adalah lahan-lahan spekulasi finansial yang sangat gamblang. Kita lihat juga misalnya pensiun yang dalam skema sosialisme itu menjadi jaminan atau hak dari pekerja, sekarang itu menjadi ya mainannya sektor swasta juga, dan di situ menjadi objek spekulasi finansial. Dan yang jelas juga adalah sektor perumahan, bagaimana permainan di masalah perkreditan dan lain sebagainya itu sangat gamblang di sana. Dan yang ketiga, proses neoliberalisasi ini juga adalah bagian dari imperialisme ya, khususnya di negara-negara berkembang, di mana mereka dipaksa untuk mengikuti skema ini. Di Indonesia kita melihat misalnya itu dengan intervensi-intervensi lembaga-lembaga inti neoliberalisme seperti IMF, World Bank, itu begitu besar pengaruhnya di Indonesia dan tokoh-tokohnya juga bercokol di pusat-pusat kekuasaan. Nah, ini skema hutang dipaksakan, kemudian privatisasi sebagai salah satu paketnya, itu jelas sekali di sana. Ada paksaan, dan ini juga bagian dari kebutuhan proses neoliberalisasi yang harus diperluas ke negara-negara lain, khususnya negara berkembang, untuk mendapatkan bahan mentah murah, tenaga kerja murah, dan lain-lain. Dan ini semua pada akhirnya itu memunculkan